Oke, ya teman-teman, kita sekarang bertemu lagi di bagian yaitu bagaimana menjadi freelancer yang lebih sukses terutama di Fiverr ya. Freelance yang sukses itu mungkin sebagian orang mengatakan bahwa menjadi sukses di Fiverr itu parameternya adalah uang ya, banyaknya uang yang diterima ya. Tapi ada hal-hal lain yang menurut saya sangat penting, yaitu bagaimana teman-teman mencoba menyeimbangkan kehidupan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Saya sendiri sebenarnya sangat suka, terutama terhadap keseimbangan ya, konsep keseimbangan ini. Mengapa? Karena teman-teman tidak ada gunanya. Saya sudah merasakan bagaimana saya mendapatkan begitu banyak orderan di Fiverr, tapi kemudian saya merasakan bahwa ketika saya mendapatkan banyak orderan di Fiverr, kemudian saya bekerja dengan sangat keras, dan kemudian saya jatuh sakit, akhirnya saya merasakan bahwa ternyata uang yang saya peroleh itu hanya saya habiskan untuk membeli obat. Nah, kemudian ketika saya sakit, saya sangat menyesal karena orderan saya tidak ada yang mengerjakan. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan tengah untuk mengambil keputusan terbaik buat saya, yaitu saya membatasi jumlah orderan yang saya ambil. Jadi, ternyata satu-satunya uang itu bukan menjadi ukuran kesuksesan di Fiverr. Nah, kalau menurut saya, sepanjang uang yang teman-teman dapatkan itu bisa menghidupi teman-teman, kemudian membuat teman-teman bahagia, saya kira itu adalah sesuatu yang sudah cukup baik ya. Nah, bukan berarti kita tidak usah mendapatkan orderan cukup banyak atau kita tidak usah kita mengabaikan soal uang, tidak, bukan begitu ya teman-teman, tetapi kita berusaha untuk memperoleh kehidupan yang seimbang. Kalau teman-teman bisa memperoleh uang yang cukup banyak dan kemudian teman-teman bisa lebih bahagia karena teman-teman bisa mengatur tim misalnya, atau dengan mempekerjakan orang, saya kira itu hal yang baik ya, hal yang bisa diusahakan. Nah, saya di sini memberikan beberapa hal ya, gambaran sekilas saja bagaimana menjadi freelancer yang sukses itu menurut saya ya. Nah, freelancer yang sukses itu mengetahui proses sales dan konversi gignya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan yang sudah mulai membuat Fiverr ya, yang sudah mulai membuat Fiverr, itu kira-kira dalam gig teman-teman itu satu harinya berapa yang melihat? Apakah teman-teman tahu? Atau dalam satu minggu itu kira-kira berapa view yang melihat gig teman-teman? Kemudian dari berapa view itu, berapakah yang berhasil menjadi pembeli? Nah, di sini kita membandingkan antara satu gig dengan gig yang lainnya. Dari situ kita bisa melihat manakah gig yang mempunyai konversi yang lebih tinggi daripada gig yang lain. Nah, dengan memperoleh informasi ini, dengan memperoleh informasi statistik mengenai gig kita, maka kita menjadi tahu mana gig yang laku, mana yang tidak laku. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatur gig yang kurang laku sehingga menjadi lebih laku. Jadi kita melakukan evaluasi. Ya, kita harus meningkatkan gig kita masing-masing supaya konversinya menjadi lebih tinggi. Nah, saat orderan sudah banyak dan teman-teman misalnya kebanjiran order, maka di situ mungkin kita lebih fokus ke arah bagaimana cara mengerjakan gig itu secara lebih efisien ya. Oke. Kedua, dalam bahasa Jepang ada suatu bahasa Jepang yang namanya Kaizen. Kaizen itu tidak ada dalam bahasa Inggris, tidak ada juga dalam bahasa Indonesia. Pokoknya cuma ada di bahasa Jepang, namanya Kaizen. Kaizen itu constant improvement, jadi peningkatan secara terus-menerus. Jadi misalnya teman-teman membuat gig ya, membuat gig di Fiverr. Ya, jadi anggaplah gig di Fiverr atau freelance bisnis teman-teman di Fiverr itu adalah sebuah bisnis. Nah, bagaimana bisnis ini meningkat dari waktu ke waktu? Jadi misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April, bagaimana teman-teman tahu bahwa dari bulan Januari, Februari, Maret, April bahwa gig teman-teman itu selalu mengalami kenaikan.
kenaikan. Servis yang diberikan semakin bagus. Bahwa jualan teman-teman itu semakin bagus, semakin berkualitas. Setiap teman-teman itu mendeliver suatu produk, suatu hasil, semakin hari semakin bagus kualitasnya. Bagaimana teman-teman bisa menjaga itu? Nah, inilah yang dikatakan sebagai Kaizen. Sehingga ketika seorang konsumen yang pernah membeli servis teman-teman pada bulan Januari, ketika dia kembali lagi pada bulan Mei misalnya, mereka menemukan bukannya menurun kualitasnya, tetapi apa yang teman-teman berikan itu semakin lama semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Nah, ini yang dinamakan dengan Kaizen. Saya yakin kalau misalnya teman-teman memegang prinsip Kaizen ini, maka bisnis teman-teman pasti bertambah bagus, bertambah berkualitas setiap harinya ya. Oke, yang berikutnya, freelancer sukses itu aktif melakukan promosi. Jadi kebanyakan orang-orang pemula yang bertanya kepada saya, Mas, ini gimana ya caranya mendapatkan orderan? Saya kok sudah membuat gig tapi nggak pernah ada orderan biar satu. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apakah teman-teman melakukan promosi? Ya, promosi itu ada banyak macam yang bisa kita lakukan. Pertama, sharing gig kita di sosial media, Facebook, Twitter, Instagram ya. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman memanfaatkan itu badge ya untuk membuat blog ya supaya orang memesan orderan itu lewat blog kita? Apakah teman-teman melakukan iklan, membuat iklan misalnya? Nah, sebenarnya Fiverr sendiri itu sudah mempunyai traffic yang tetap. Tapi seandainya teman-teman tidak mencari traffic dari luar, maka teman-teman melewatkan sesuatu yang sangat-sangat potensial ya. Orang di luar itu masih banyak yang belum mengetahui tentang Fiverr. Nah, kalau teman-teman memberitahu tentang Fiverr, tentu kesuksesan teman-teman di bidang itu juga bertambah banyak karena pengunjung dari Fiverr ini semakin besar. Nah, salah satu cara untuk melakukan promosi adalah menangkap dari buyer request. Saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara kita mendapat orderan dari buyer request. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman setiap hari mencari buyer request sehari 10? Kalau belum, maka perlu dipertanyakan lagi, apakah teman-teman itu sudah melakukan promosi? Nah, promosi inilah yang sangat penting sebenarnya, seringkali disepelekan oleh banyak Fiverr seller. Oke? Yang berikutnya adalah layani semua orang dengan baik. Kalau kita bersyukur, hidup kita itu sudah sangat baik, hidup kita itu sudah luar biasa, ya. Dengan memperoleh pekerjaan di Fiverr, itu berarti kita sudah memperoleh suatu sumber penghasilan yang tidak harus bergantung kepada orang lain. Kita bisa kerja dari rumah, ya. Kita tidak harus ke kantor. Apakah itu Anda syukuri? Kalau semua itu Anda syukuri, saya rasa teman-teman bisa melayani orang dengan baik. Nah, jangan kita bekerja hanya mencari uang. Nanti saya akan menjelaskan kenapa kita tidak boleh mencari uang. Karena teman-teman, uang itu hanyalah ilusi. Kalau teman-teman mencari uang, maka hidup teman-teman tidak akan pernah tentram. Karena berapapun uang yang teman-teman dapatkan, pasti rasanya selalu tidak cukup. Maka janganlah mencari uang. Teman-teman, carilah pengaruh apa yang teman-teman bisa tinggalkan di dunia ini sebelum teman-teman meninggal. Nah, kalau teman-teman menjadi freelancer, apakah teman-teman bisa menjadi freelancer yang baik, yang melayani orang dengan baik? Nah, freelance, desain, ataupun apapun yang Anda lakukan di Fiverr, itu bisa Anda anggap sebagai suatu tempat mencari uang. Tapi biasanya dengan demikian, uang itu akan sulit datang. Tetapi kalau freelance atau pekerjaan ini Anda anggap sebagai suatu channel ya, suatu channel untuk melayani orang lain, membantu mereka menjadi lebih sukses, maka teman-teman pasti akan menjadi lebih sukses. Nah, ini salah satu rahasia yang mungkin sering diberitahukan oleh motivator atau personal development ya, ahli personal development atau
motivator itu ya, mereka mengatakan kalau kita mengejar uang, uang itu akan lari dari kita. Tetapi kalau kita memberikan value kepada orang, kalau kita membantu orang untuk lebih sukses, maka uang itu akan datang sendiri kepada kita. Oke? Saya kira itu dulu penyampaian saya mengenai menjadi seller yang lebih baik di Fiverr.